kadang-kadang orang mungkin pakai AI tanpa punya keterampilan prompting. Nah, iya, itu kan betul. bahaya juga. Bahaya gitu. juga itu. Itu bahaya karena secanggih-canggihnya AI ya lebih canggih orang yang bikin prompt gitu. Halo semuanya. Halo. Masih di Pulang Ajar. Pulang aja. Aduh. Kenapa hari ini nampak seperti lelah sekali? Dari tadi. Ini Dari kebanyakan daging bebek. Ramadan Korea. Lelah. aduh. Mana nih? Kita kedatangan tamu tapi tamunya di situ di dekat kamera. Coba kameranya diputar. Lanjut nih. Lanjut aja. Lanjut aja Om. Iya. Lanjut gimana, kita ini baru mulai loh ceritanya. Iya, lanjut syuting maksudnya. Oke. Ya gini, beberapa waktu belakangan ini kan tentang perang yang terjadi ya di Timur Tengah itu ada berita-berita nih. Berita-berita tentang ada yang salah ngebom. Yang dibom itu malah gambar. Ya, Gambar. ya. Gambar. Lukisan lukisan thermal ya di situ. Nah, Bagus berarti gambarannya sampai bisa iya. disangka beneran loh itu. Udah gitu, selain itu juga berita tentang perang ini tuh banyak sekali beredar. Banyak sekali beredar gitu, ada yang bener, ada yang enggak gitu ya. Ada yang kemudian langsung nge-share gitu, ada yang pakai gambar-gambar footage di tahun-tahun sebelumnya Ya, gitu. Nah, ini tuh kan sebenarnya bisa berakibat lumayan fatal. Ya. Meskipun kita tidak menyangkal bisa aja itu kerja intelijen ya untuk mengacaukan informasi gitu. Yeah. Tapi kita sebagai masyarakat tuh kan harusnya juga bisa menangkal itu. Ya nggak sih sebenarnya. Bukan cuma masalah perang sih, banyak hal juga kan ya. Isu-isu yang lalu-lalu lah, entah dalam negeri atau luar negeri, banyak hal yang ya kalau kita bagi ada dua antara hoax dan tidak hoax gitu ya, yang benar gitu. Nah, pemerintah juga sebenarnya udah banyak mengkampanyekan tentang anti hoax ini. Ya. Kampanye doang. Kampanye doang yang Tentang apa namanya? edukasi. Biasanya ngomongnya jangan percaya hoax. Ya. Jangan mudah percaya sesuatu, cek keaslian dan kebenarannya. Turn back hoax gitu. Nah, cuman kayaknya itu sulit gitu untuk diimplementasiin karena tuh masih banyak yang terjadi. Nah, sebenarnya kita harus kayak gimana sih sebenarnya dari sisi pendidikan atau dari sisi edukasi itu ada hal apa yang harus kita lakukan secara implementatif untuk bisa menangkal berita-berita hoax yang tadi gitu. Karena kayaknya kita terlalu mudah gitu untuk Terlalu mudah banget. Terlalu mudah untuk percaya, bahkan mungkin langsung nge-share tadi gitu kan. Ya kan kita berkaca ke beberapa tahun lalu juga ketika itu hoax yang apa anak durhakanya jadi ikan pari. Oh, dan ada survei waktu ini. Indonesia itu negara kedua yang mudah tertipu gitu ya. Itu ada survei. Ada surveinya. Itu juga nggak tahu hoax atau enggak ya. Ya, karena mungkin di Indonesia itu pengguna media sosial paling banyak mungkin ya, paling aktif. Salah satu yang paling banyak dan aktif. Salah satu yang paling banyak dan paling aktif. Kadang-kadang satu orang punya 3 akun. Ada akun yang sebenarnya, ada yang lainnya gitu. Yang satu lagi kerjaan, akun kerjaan biasanya. Satu lagi yang followernya 12. Jadi saya followingnya 315. Nah, kadang-kadang kan memang orang-orang tuh kalau ini kan nggak cuma ke berita ya, nggak cuma ke berita, tapi banyak hal yang memang yang disajikan di media sosial gitu ya, yang disajikan di media sosial, kadang-kadang orang-orang percaya dengan narasi-narasi yang disampaikan di situ, gitu, tanpa mengecek ulang. Bahkan untuk beberapa orang itu lihat judulnya saja dia langsung nge-share, gitu. Tanpa tahu gitu ya isinya apa. Ada video 3 menit ditonton 30 detik share, oh ini begini dengan narasi-narasi tertentu gitu ya. Padahal setengah videonya adalah es campur sama mie ayam. Nah, apalagi sekarang gitu banyak hoax itu
informasi di depannya faktual gitu ya tentang sains gitu ya, di tengah ke belakangnya campur bakso. Karena nggak tahu orang itu pada nge-share kayak gitu biar apa ya gitu. Iya, dapat view apa lagi? Xiaomi ini tiap hari itu bikin begitu gitu. Puasa tuh. Nah, sekarang udah setengah, ya udahlah, insaf. Udah insaf. Nah, kalau di dunia pendidikan mungkin kita bahasnya itu lebih ke apa ya? Perlunya critical thinking. Oke, berpikir kritis. Berpikir kritis tentang segala sesuatu yang terjadi di depan kita atau di media sosial yang kita tonton gitu. Kalau bahasa Om Dike kan jadilah skeptis gitu. Skeptis selalu mengajarkan itu. Iya, tapi kan kalau di masyarakat kita ketika kita ngelihat sesuatu yang itu tuh kan skeptis itu dianggap hal yang buruk. Nah, itu perlu hal yang apa ya, yang negatif lah gitu. Nih, gitu. Itu mereka tuh perlu dilurusin. Maksudnya skeptis itu kan akan ketika mendapatkan informasi mereka akan tidak langsung percaya. Tidak langsung percaya dan akan muncul pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu. Dan mereka tuh kenapa, yang jadi pertanyaan orang adalah kenapa di masyarakat kok skeptis seakan-akan adalah negatif. Ya. Mungkin jangan-jangan mereka nggak bisa bedain mana skeptis mana apatis gitu. Ya. Ya sebenarnya kan sama dengan kritik kan. Betul. Kritik juga dianggapnya negatif, padahal kritik itu ya masukan, konstruktif dan kadang-kadang yang ngasih kritik nggak bisa jawab di ditelanjangin informasinya, disebarkan gitu ya. Jadi menyerang pribadi. Jangan gitu. Cuma ngasih kritik, harus bisa ngasih solusi loh. Kan ada tugasnya. Kan. Nah itu juga pemahaman yang aneh gitu ketika orang nggak kritik dan harus punya solusi lah. Kenapa? Dan nggak harus. Kalau gitu. Kita mengkritik, pertanyaan berikutnya, apa yang sudah Anda berikan kepada negara ini? Antek kah? Hidup. Balik lagi. Critical thinking. Kita ngomongin critical thinking. Ya, itu yang awal itu maksudnya dari pemerintah kita juga harusnya cukup mengedukasi, jangan malah sarwana, malah memperburuk masyarakat gitu ketika skeptis dianggap negatif, kritik dianggap serangan gitu kan. Jangan kayak gitulah gitu. Maksudnya diedukasi yang benar masyarakatnya gitu. Nah, ini masalahnya critical thinking ini kadang-kadang orang-orang dewasa atau mungkin orang-orang berkepentingan ketika muncul nih critical thinking itu kan satu, dia nggak percaya dengan informasi itu ya. Terus kemudian dia akan melontarkan pertanyaan untuk mengkonfirmasi atau mencari informasi atau di yang lainnya gitu ya. Nah, ketika dia melontarkan pertanyaan karena ada berpikir kritisnya nih untuk biar saya sepakat dengan opini ini, saya kan ada pertanyaan yang memang harus ditanyakan, harus dikonfirmasi ulang gitu ya. Dan akhirnya apa? Pertanyaan itu kan dianggapnya sebuah serangan, anehnya. Nah, itu dia. Ya kan? Sebenarnya ada juga statement dari Quraish Shihab tentang ini. Jadi membedakan antara Barat dan kita Asia gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin sederhana, kalau dibahas tuntas tuh mungkin panjang ya, tapi dia cuma ngomong ini. Orang Barat itu atau orang kenapa logikanya tinggi? Kenapa ini waduh? Itu ya, Om. Nah, lanjut aja. Dari kalimatnya aja mereka tuh selalu memulai dengan I think gitu. Sementara orang Indonesia, saya rasa ini. Nah, jadi yang satu bermain perasaan, yang satu mungkin think gitu logika. Tapi bukan berarti yang satu lebih buruk dari yang lainnya gitu. Makanya mungkin ada yang dikritik merasa diserang kan, kan sensitif. Merasa diserang, padahal itu kan sebetulnya pertanyaan logis dari seseorang yang perlu mengkonfirmasi sebuah pernyataan. Benar nggak? Betul. Dan orang-orang yang terbiasa diskusi itu sebetulnya hal-hal yang wajar itu muncul pertanyaan seperti itu gitu ya. Wajar. Nah, saya ingat dulu waktu di sekolah formal
itu dulu ada perwakilan dari Duta Besar Amerika untuk Indonesia. Dia ngomongin program-program dari negara Amerika tuh. Ya. Nah, yang salah satu yang menjadi pertanyaan siswa kita di saat itu gitu ya. Kan dari Duta Besar itu perwakilannya itu ngomongin tentang masalah perdamaian dunia. Gitu ya, perdamaian dunia yang mereka merasa Amerika ini punya andil dalam proses perdamaian dunia gitu ya. Itu tahun 2012. Ya. Gitu ya, tahun 2012. Pas kiamat nggak jadi itu. Ada pertanyaan gini dari peserta didik kita. Saya mau bertanya nih, kalau Amerika memang ngomongin tentang perdamaian dunia, tapi kenapa di beberapa event-event tertentu di dunia ini secara global, Amerika ini justru yang mengacaukan perdamaian dunia. Dan itu beberapa orang tidak suka dengan pertanyaan itu. Kita sebagai guru justru keren banget ini pertanyaan, benar nggak? Iya. Ini kan keren untuk anak itu ya, untuk seorang siswa bertanya langsung ke orang yang memang berwenang di situ gitu ya. Dia pengen mengkonfirmasi kan, kalau memang Amerika memang mengedepankan perdamaian dunia gitu, kenapa di setiap event-event tertentu Amerika justru yang memulai gitu ya. Gitu. Dan jangan lupa juga katanya untuk anak-anak muda jangan lupakan jasa Amerika. Waduh, ngeri itu. Saya tahu itu postingan siapa itu. Di ruangan itu kami guru-guru itu merasa bangga. Ada peserta didik kita yang bertanya dengan jelas, gitu ya. Pertanyaan ini yang ditujukan langsung ke orang yang ngomong gitu kan, maksudnya perwakilan itu. Dan kita pengen tahu gitu ya. Justru kita guru-guru juga kan pengen tahu nih, ini responnya seperti apa gitu ya. Cuman beberapa orang mungkin dari stafnya dari sana, dari yayasan itu tidak suka dengan pertanyaan menyinggung itu gitu. Ya. Karena seakan-akan menyinggung. Balik lagi, Indonesia itu kan perasa. Ketika ada pertanyaan yang seperti itu, mempermalukan tamu gitu kan, mempermalukan tamu dan lain sebagainya. Tapi kan ini forumnya forum diskusi pada saat itu, dan itu wajar menurut saya gitu. Sampai yang paling lucu anaknya disuruh keluar. Padahal pada tempatnya itu justru dan ya. itu pada tempatnya kan aneh. Kenapa disuruh keluar? Tapi itunya ngejawab nggak? Ya itu besarnya? di skip gitu. Oh, di skip dan anak ini dianggap sebagai apa ya istilahnya mah yang mengganggu acara itu gitu. Lah, troublemaker. terus ngapain ada diskusi kayak gini gitu kan? Akhirnya saya dan beberapa orang gitu ya udah aja ikut keluar, ngobrol aja di luar gitu. Ngapain juga gitu. Ikut walk out dia. Iya. Jadi kan forum diskusi gitu ya. Jadi kan mungkin gitu ya pengennya tuh kita nanti ada kerjasama nih dengan ini ya pengennya yang baik-baik gitu ya. Tapi kan ketika ada pertanyaan itu kan wajar kalau menurut saya gitu. Nah di kita sampai saat ini ketika ada yang mengkonfirmasi pertanyaan itu sebagai dasar dari critical thinking gitu ya, itu dianggapnya sebuah serangan gitu. Padahal kan kalau lihat di medsos sekarang teman-teman kalau lihat ada yang bertanya tapi selalu ada kata-kata di dalam kurung. Bertanya dengan nada lembut, bertanya dengan ketidaktahuan. Bertanya dengan ada dering. Dering gitu. Kan ada hal-hal yang begitu yang mengkonfirmasi orang pengen nyaho eta gitu. Dan ya sebenarnya karena saking takut diserangnya ya, karena pertanyaan itu ya, makanya harus klarifikasi. Ini bertanyanya dengan ada lembut. Itu mungkin ya apa ya? Mungkin ngenyet tapi kan itu adalah proyeksi gitu, gambaran dari cerminan dari kehidupan masyarakat kita kan kayak gitu. Ketika ada pertanyaan yang dianggap tajam gitu dan bukan dianggap itu sebagai pertanyaan yang kritis tapi akan dianggap sebagai serangan. Betul. Gitu. Nah, makanya kalau selama kondisi di kita itu seperti itu, critical thinking itu tidak akan tumbuh gitu. Dan kalau misalnya kita balik lagi ke forum tadi itu sebenarnya yaitu implementasi critical thinking ya, bertanya dan memahami konteks gitu ya. Maksudnya memang nggak mungkin si anak itu bertanya sembarangan tanpa dia memahami konteks dan mempelajari peran Amerika di dunia saat itu gitu. Jadi critical thinking ini 2012 ya, bukan 2026 ya.
2012 berapa 14 tahun yang 14 lalu tahun yang gitu. lalu. Dan itu tuh siswa SMP SMA kelas 10. SMA kelas 10 gitu. Jadi ya artinya tuh nggak, sebenarnya critical thinking juga kalau bisa dipahami itu nggak mudah. Betul. Nggak mudah dalam arti harus ada pemahaman tentang konteks kan. Ya. Baru dia meletakkan pertanyaan yang dia Ya. nggak ngerti. Bukan critical thinking itu bukan asal jeplak kan Ya. gitu. Asal Bukan nanya asal nanya. yang di luar konteks malah Iya. apalagi ya mungkin ada pertanyaan yang memang sengaja dibuat untuk nyerang juga memang ada gitu. Ada. Dan bukan pertanyaan yang mencari validasi, saya mau bertanya basi-basi gitu. Iya, Ada gitu. betul. Bukan, tapi memahami konteks secara Dan keseluruhan. bahkan di forum yang tadi saya sebutkan itu juga kan ada, kita undang beberapa wartawan ya. Ada media yang besar lah di Jawa Barat gitu, perwakilan di situ. Dan justru dia yang tepuk tangan juga gitu. Keren ini pertanyaannya gitu. Ya wartawan aja setuju, Iya. yang sepakat, guru juga sepakat, ya kenapa yang di atas malah awkward gitu ya. Jadi Gitu. bahaya. Nggak tahu, mungkin kalau siswa saya sekarang ada di forum itu juga mungkin akan disuruh keluar juga gitu. Ya, ketika orang ngajar misalnya gini, ada suatu kali kita belajar sejarah. Orang sih selalu bukan selalu, beberapa kali ke si anak teh buat act like kita ada di zaman itu gitu. Sejarah kan cuma maksudnya cerita aja gitu, cerita. Dan selalu pertemuan pertama kita kalau misalnya ketemu sejarah, ini buku sejarah dan sebaiknya kita tidak langsung percaya sama apa yang di buku ini gitu. Jadi kita ngebahas aja, tapi di luar ngebahas ini kejadian ini tanggal segini nih, kejadiannya di mana, pelakunya siapa, akhirnya menciptakan cerita sejarah itu gitu. Orang sih kadang-kadang melontarkan pertanyaan ke si anak teh, kalau kamu misalnya ada di posisi itu di tahun segitu, kira-kira kamu akan melakukan apa? Apakah sama-sama dilakukan si bapak ini, atau punya pilihan sendiri? Punya ada hal lain gitu yang bisa di ini, mungkin yang akan merubah jalan cerita dari sejarah itu gitu. Jadi mungkin bisa nggak dibilang kalau untuk bisa critical thinking itu kita tuh harus baca. Ya, pahami konteks dulu. betul. Oh ya, Maksudnya ketika kita punya pertanyaan tanpa ada wawasan kan jadi aneh. Iya. Jadi Kan kita nggak paham konteksnya. Gitu. Takutnya critical thinking itu yang penting nanya lah kan. Nggak gitu juga. Gitu. Nah, justru itu modalnya tuh ya terliterasi dengan baik. Ini pembersin nggak jadi. Ya betul. Mungkin ini ya. Ya maksudnya kan ketika kita tahu konteksnya nih yang dibicarakan apa, ruang lingkupnya apa, gitu ya. Terus anak itu misalkan kita tuh paham, oh iya begini. Tapi nih ada ganjel nih. Nah, informasi yang saya dapat tuh begini. Nah, ketika yang disampaikan agak sedikit berbeda, kan perlu pengkonfirmasian gitu ya, bertanya gitu. Atau bukan sekedar mengkonfirmasi, tapi juga meyakinkan bahwa kalau emang begitu, langkah selanjutnya seperti apa yang mau diambil. Kan itu juga pertanyaan critical thinking kan gitu. Dan itu nggak mungkin dilakukan atau mempertanyakan hal itu tuh nggak mungkin muncul kalau balik lagi tidak memahami konteks gitu. Iya. Jadi kalau anggaplah si episode ini tuh kita kayak ngasih tips gitu ya. Ngasih sedikit kisi-kisi kali gitu. Jadi ya gitu. Awalnya adalah wawasannya udah cukup oke gitu. Wawasan dulu kita udah cukup oke, baru kita akan ada kemungkinan untuk bisa berpikir kritis gitu. Dan itu kan sekarang mudah ya. Artinya kalau misalnya ada satu berita muncul, itu kan kita bisa buka aplikasi lain, platform lain untuk searching kan sebenarnya tentang apa sih yang terjadi, baru kemudian mengkonfirmasi lagi di berita yang kita lihat gitu. Ada satu kasus nih yang ya sama sedang terjadi hari ini. Karena marak sekali munculnya berita-berita tentang perang Teluk itu, perang sekarang ya, perang Iran itu. Kan banyak tokoh yang berbicara tentang itu. Salah satunya yang sedang menonjol itu munculnya 70.000 tentara dari Isfahan, ya kan, yang dibawa oleh Dajjal gitu. Ya. Banyak yang muncul.
yang akhirnya juga booming hal itu. Nah, ini yang sebenarnya harus dikonfirmasi karena harus tahu konteksnya, karena ya maksudnya nggak ngebahas Dajjal secara ini ya, tapi kan Dajjal itu berada dalam konteksnya apa gitu, dalam sejarah Islamnya ada di mana gitu, dan konteks geopolitik yang terjadi seperti apa. Jadi ente ujuk-ujuk langsung ini sih 70.000 itu banyak yang terjadi di situ. Betul. Kan itu tadi ada 70.000 pasukan, terus kemudian juga di tempat yang sama di arah yang berbeda muncul ada juga Imam Mahdi kan. Ya berarti kan mau dia. Nah, maksudnya kita lihat informasi ini gitu ya. Informasi ini tuh kan tidak bisa kita anggap bahwa ini tuh berita ini 100% benar. Kenapa? Karena perlu pengkonfirmasian gitu. Pemahaman tentang konteks, pemahamannya tentang sejarahnya, terus kemudian mungkin hadis-hadis yang ada gitu ya, kita ngikutin. Ya, referensinya akan referensinya banyak ketika ada orang yang menyebutkan bahwa ini bentar lagi nih Dajjal muncul, Imam Mahdi muncul, sejauh mana dulu ilmunya gitu. Nggak bisa kita langsung menyimpulkan itu gara-gara ada pernyataan satu orang misalkan ngomongin itu, langsung berpikir ya sudahlah saya jual tanah, jual rumah gitu karena ini mau mendekati akhir zaman gitu ya. Impulsif buying. Kayak Dajjal orang numpuk gula di mana. Ya kan sama air katanya. Itu kan menakutkan ketika kita tidak tahu apa-apa terus kemudian memutuskan gitu. Harus dilakukan nih. Padahal kita nggak tahu apa-apa yang terjadi gitu. Apalagi itu di-share lagi kan. Apalagi informasi itu satu nggak jelas informasinya dari mana, kedua di-share di grup keluarga. Ditambah lagi ada nyantumin video, inilah kira-kira wujud Dajjal berdasarkan AI. Ada. Iya. Terus dimunculin lagi yang itu anak durhaka ikan pari. Itu kadang-kadang yang memperburuk ya. Kita tuh udah mah sama hal-hal kayak gitu teh. Sangat mudah untuk terlalu tenggelam sama berita-berita kayak gitu. Ini kayak seakan-akan ada orang yang sengaja, wah ini kesempatan nih gitu. Clickbait. Biasanya memang begitu kalau untuk para content creator, untuk naikin engagementnya, dia nyari sesuatu yang untuk di riding gitu ya, untuk menunggang informasi itu gitu. Ya, itu namanya ride the wave. Ya, begitulah. Nah, makanya kenapa critical thinking perlu itu. Satu itu tadi, bahwa ketika kita beropini, kita berpendapat, kita tuh tahu nih konteksnya yang sedang terjadi apa. Yang kedua, ketika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu ditanya, nggak usah ikut-ikutan juga gitu. Kan kalau di media sosial mah karakter orang beda-beda ya. Ada yang memang pengen ngejatuhin, ada yang pengen ngabodor gaya gitu, ngabodor gaya gitu. Ya udahlah, maksudnya bisa kita singkapi secara lebih bijak dan sebenarnya lebih santai sih gitu. Apalagi sekarang kan ini ya tren untuk menonton video lah sebagai salah satu sumber utama tuh nggak sepanjang dulu. Betul. Kalau dulu orang-orang masih nonton podcast sejam 2 jam gitu, sekarang mungkin lebih banyak ke 15 detik reels ya. Reels atau sekarang ada lagi trennya itu kalau video pendek itu yang pasti kena sama masyarakat itu 7 detik. 7 detik serius. Informasi 7 detik itu sekarang banyak ditonton karena rata-rata orang kalau lihat video pendek 7 detik itu udah di-scroll. Gitu. Memahami dunia yang terjadi selama 7 detik. Itu. Ngeri. 7 ini versi on the spot tapi 7 detik. Jadi satu poinnya 1 detik. Ya pada dasarnya gimana? Ya mungkin hal ini orang punya pendapat gini ya. Ya teknologi maju semakin kesini gitu ya. Informasi banyak dan semakin cepat. Tapi ya tetap nggak bisa gitu kita memahami sesuatu dengan sesingkat mungkin gitu, nggak bisa. Kayaknya nggak ada sesingkat. Ya gimana pun sepanjang sejarah peradaban manusia sulit memahami sesuatu dengan waktu singkat. Iya, kadang-kadang ketika orang kurang cukup memahami sebuah konteks, mungkin akan muncul pertanyaan yang terlalu jauh malah gitu. Ketika sempat ada di warung kami di Isfahan, daerah rumah situlah.
seperti ngomongin lagi rame-ramenya si Epstein itu. Jadi orang tuh tadinya obrolan tentang file-filenya gitu. Terus akhirnya ini siapa aja yang terlibat. Ada videonya si ini, ada videonya ini sini gitu. Oke, udah masih oke lah gitu. Lama-lama nanya kayak terus jadi ke Illuminati belum jadi. Kejauhan kalau apa ini kenapa jadi adalah ngebahas Epstein jadi kenapa jadi sama kayak dulu di X atau di Thread saya lupa gitu yang ada guru besarnya Dr. Tirta yang dia bikin tweet kalau nggak salah yang bilang bahwa tidak ada hubungannya GERD seniornya dengan jantung kalau nggak salah. GERD dengan jantung ya. Jantung. Terus ada komen kan goblok bodoh gitu kan belajar lagi kayak gitu kan kalau dia nggak tahu yang berbicara siapa gitu. Iya itu kan mempermalukan diri sendiri gitu kan maksudnya. Tapi mungkin maksudnya orang ada kecenderungan perilaku yang akhirnya dia mengkonfirmasi lewat mungkin mengkonfirmasi lewat AI di situ. Dan AI-nya belum terlatih. Itu ya ngeri kan. Udah diambil gitu maksudnya. Betul. Kan ya kalau nggak paham juga tentang AI juga sekarang beda AI yang kita pakai gratisan dengan AI yang berbayar. Makanya kalau pakai AI itu gunakan fitur yang search sama deep thinking. Ya kan? Minimalnya ketika kita ngasih pertanyaan dia tuh ada searching dulu gitu kan. Agak lama memang gitu kan. Terus kemudian dia deep thinking dulu gitu kan. Nanti akan muncul pernyataan gitu. Dan sebaiknya maksudnya kadang-kadang orang mungkin pakai AI tanpa punya keterampilan prompting. Itu kan bahaya juga. Bahaya juga itu. Itu bahaya karena secanggih-canggihnya AI ya lebih canggih orang yang bikin prompt gitu. Prompting itu juga harus nempel systematical thinking di dalam si usernya. Ya semudah gini, kita nggak bisa brewing kopi kalau kopinya nggak di green dulu. Giling dulu. Jadi nggak bisa gitu. Jadi memang ada hal-hal yang harus terstruktur, tersistematis. Masak mie, masak apa kan itu tersistematis gitu. Jadi nggak bisa ngacak, tapi ada hal yang bisa ngacak ada, tapi nggak. Ya prompting juga sama sebenarnya. Apalagi kita kalau pengen dapat jawaban yang akurat, itu kan nggak asal bisa apakah benar berita ini? Gitu. Berita apa? Kalau tadi dianalogiin sama kopi, ya misalnya kita bikin kopi, kopinya nggak digiling dulu, cuma langsung diseduh aja biji-biji diseduh. Jadi kopi ya jadi kopi mah gitu. Tapi kan tidak sebaik kalau misalnya di green dulu. Coba aja minum ya. Kalau disebut jadi nggak kopinya ya jadi aja. Ya sama prompting juga salah-salah. Jadi nggak jawabannya ya jadi gitu. Tapi nya saya gitu ya jadi gitu. Iya. Analoginya oke juga nih. Kayaknya ngapalin dulu. Enggak deh, kita nggak pernah ada scripting ya. Tapi balik lagi kalau kita pengen membudayakan critical thinking itu bisa dilakukan di sekolah ataupun di rumah. Gitu. Ya, rumah itu lebih wajib. Rumah lebih wajib. Kenapa? Karena kadang-kadang kan orang tua itu membatasi anak. Pertanyaan anak itu dibatasi. Betul. Dengan alasan capek, dengan alasan ada kerjaan, dengan alasan ngantuk orang tuanya. Padahal dia nggak ngerti jawabnya gimana. Padahal itu adalah momen-momen di mana anak-anak ini sedang belajar, belajar critical thinking. Padahal gitu itu juga maksudnya ada kesempatan untuk bonding juga ya. Yang mana bonding itu mungkin cukup terlupakan di zaman sekarang gitu antara orang tua sama anak gitu. Dan kalau nggak tahu jawabannya pun sebenarnya nggak ada masalah. Tinggal ya udah kita cari bareng-bareng. Belajar bareng. Kan tidak menunjukkan orang tuanya lemah sebenarnya kan. Tapi justru dengan adanya kesempatan itu gitu ya. Jadi ada teman untuk diskusi lah. Teman diskusi itu. Teman diskusi di rumah yang mungkin mereka nggak dapat di luaran ya. Jangan sampai udah orang tuanya ignorance gitu ya, maksudnya tidak terlalu peduli dengan pertanyaan anak, akhirnya anak-anak nyari di luar,
Mending kalau yang memberikan Benar ya. jawabannya benar gitu ya. Dan akhirnya kan banyak yang tidak dekat dengan keluarga gitu ya, anak-anaknya. Banyak yang kejadian banget itu. Jadi kalau kita balik lagi ke critical thinking, sebenarnya tahapannya mudah. Betul. Baca, Baca, pahami konteks, konteks dan memulai pertanyaan. mulai pertanyaan. Cuman memang tidak semudah itu Betul. untuk menjadi kritis. Ada nggak kiat-kiat atau melatih atau mengasah kemampuan untuk supaya bisa jadi kayak gitu? Gimana? Kalau kayak bang gini, anak atau siapapun yang mau Siapapun, belajar gitu ya, dia harus diberikan dulu konteksnya dulu apa. Kita mau bicara apa dulu nih? Kan nggak bisa langsung sok pertanyaannya apa ya, mau bahas apa dulu gitu. Misal ngebahas tentang kalau di rumah nih itu ngebahas tentang apa yang terjadi di rumah lah ya, masalah barang disimpan di mana gitu ya dan lain sebagainya gitu. Nah, kan ada instruksi dari ayahnya, dari ibunya, kalau sudah selesai simpen di sini gitu ya. Terus kemudian ada pertanyaan, ngapain sih? Gitu kan, ngapain sih gitu, harus gitu. Nah, itu kan bukan jawaban orang tua tuh bukan jadi marah. Iya. Tapi dia harus menjelaskan dulu kenapa kamu harus begitu. Gitu. Mungkin bisa ingat, pernah ingat nggak dulu waktu mainan kamu nggak disimpan di tempatnya? Recall memory ya. Kita 30 menit sampai 1 jam nyari dulu loh. Tapi kalau kita simpan di tempatnya, ketika kamu butuh lagi kita kan tinggal nyari ke situ. Nah itu kan salah satunya kalau untuk anak-anak yang masih kecil gitu. Tapi kalau yang dia sudah mengkonsumsi berita, bacaan dan sebagainya, kita kan bisa mengkonfirmasi kamu baca apa. Gitu. Ada pertanyaan yang muncul nggak ketika kamu baca itu? Itu pasti ada kalau komunikasinya jalan. Jadi kalau misalnya kita ke beberapa dekade yang lalu ketika cekolot baheula itu masih adalah sebuah sumber ilmu pengetahuan. Jadi ketika orang tong diuk di lawang pantau gitu, gitu. Kan ketika ada orang nanya tuh orang paling mentok biasanya pamali gitu. Itu pamali ke bisi naon nongtot jodoh kayak gitu kan. Ya maksudnya buat beberapa anak mungkin bisa terima dengan alasan itu gitu. Tapi kalau orang yang bisa berpikirnya lebih dari itu kan urusannya naon. Urusannya apa? Ada, padahal menghalangan jalan. Itu kan ngalangan jalan. Maksudnya kenapa? Kan akhirnya ada pertanyaan lagi, kenapa nggak langsung bilang ngalangan jalan aja sih? Kenapa harus bawa-bawa jodoh gitu? Ya, nah orang pernah dengar nih hal ini teh kayak ini ya. Tapi nggak tahu mungkin nyampe atau enggak. Tapi jadi ketika ada orang yang memahami hal itu, misalnya jangan duduk di pinggir di tengah pintu, karena nanti menghalangi jalan. Dia kan memandang jauh ke depan. Jangan kalau kamu duduk di depan pintu itu nanti ngalangin jalan, meskipun itu belum terjadi. Yang paling ditakutkan orang itu masyarakat pada waktu itu adalah jodoh misalnya. Akhirnya yang dipakai itu. Jadi itu pakai konsep gini. Kita tuh tinggal di 2026. Kita balik lagi ke tahun 1500-an dan harus menjelaskan 2026 itu ke orang 1500-an. Akhirnya memakai analogi yang memang masuk ke masyarakat di zaman itu. Kurang lebih kayak gitulah. Akhirnya mitos-mitos berkembang dengan memakai metafor dan perumpamaan untuk mendekati pola pikir masyarakat di era itu. Gitu. Itu kan jadi masalahnya ketika nyampe ke sini Black Death pada waktu abad ke-15 atau 16 gitu. Itu kan 3 abad kemudian baru nyampe ke sini. Iya. 3 abad kemudian di Eropa udah beres. 300 tahun kemudian ke sini ganti namanya jadi pes kan. Dibawa ke maksudnya disebabkan oleh tikus kan memang kayak gitu. Yang terjadi di sini apa? Kalau di sana kan yang terkenalnya apa sih? Plug doctor yang pakai masker gitu, ya, pakai masker gitu. Di sini untuk mengatasinya adalah orang
melukis, genderuwo, dan mantra-mantra tolak bala untuk menghindari si penyakit itu kan. Terus pertanyaan orang nu mimitianna sahaya. Gitu. Ya itu bisa jadi PR nanti lah gitu maksudnya. Tapi yang jelas balik lagi critical thinking itu perlu ya. Perlu. Tapi kita juga harus tahu kita ada di mana pada saat kita mengaktifkan critical thinking kita. Gitu kan. Ada juga orang-orang yang ketika kita nongkrong sumbunya pendek. Iya. Ya kadang-kadang kan perlu menghindari juga gitu ya. Udah tahu kondisinya begitu gitu ya, nggak usah lah diaktifkan gitu. Nah itu dia, jadi ketika kita mengaktifkan critical thinking harus sekalian mengaktifkan empati gitu. Betul gitu. Jadi jangan salah satunya mati gitu. Apalagi mendekati lebaran. Nah biasanya akan muncul critical thinking yang tidak perlu sebetulnya. Janganlah dijawab dengan bikin rusuh gitu ya. Oke. Ada kesimpulan apa? Ya itu sebenarnya tadi udah banyak ya tips-tips yang kita kasih gitu tentang critical thinking yang mudah-mudahan bisa jadi riweuh ya pegang aja percuma pakai apa sih namanya? Apa tuh? Apa namanya? Arm. Ya gitulah. Oke. Ya mudah-mudahan bisa diimplementasiin lah gitu. Siap. Karena mudah juga kan sebenarnya. Oke, udah gitu aja. Oke, segitu kita ngebahas kali ini tentang critical thinking dan goyang. Oke, sampai ketemu lagi di Pulang Ajar berikutnya. Bye. Bye.